Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang selalu dipelihara Tuhan dengan kebaikannya. Puji Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sengaja kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menjagai kami. Kami percaya penyertaan-Mu akan Kau lanjutkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, melalui ibadah ini kami semua diberkati. Kami terima berkat yang baru dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah kami percaya ada jalan keluar. Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdaulatlah penuh atas ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
percaya setiap janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu ya dan amin bagi setiap kami. Kami percaya, kami berserah hanya kepadamu. Sebablah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Oh rala basyakata karala barala barala barala. Hirala batakar syadara barala 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 barala. Rala batakar rala basyadara barala 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 barala. Hirala basyada ya rala barala. Hirala basyada barala barala barala. Kami percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya
Yesus, iman kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Yesus percaya, katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama, sebab Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Namanya Yesus. Lagi katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Percaya, katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami percaya Tuhan, amin. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan, kau sumber, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Satu kali lagi katakan, kau kekuatanku, panci keselamatan. Yesus, Yesus, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau satu nama siapa? Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus. Percaya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Amin.
Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan,
Shalom saudara, kita jumpa kembali. Harapan saya saudara tetap dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema New Normal Life atau kehidupan normal yang baru. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Surat Nabi Yesaya ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel, di mana masa itu merupakan masa suram yang mereka alami. Pada masa itu mereka telah kehilangan segala-galanya. Mereka berpikir itulah akhir dari hidup mereka. Mereka begitu rindu akan tanah air mereka dan masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu pernah mereka nikmati. Namun nubuatan ini menyatakan bahwa karena kasih Tuhan terhadap umatnya, maka Tuhan akan melakukan kelepasan atas Israel yang sekian lama menderita di pembuangan. Tuhan membuka pintu pengampunan kepada umatnya dan membebaskan mereka dari derita akibat dosa. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umatnya, sekaligus memberikan penghiburan kepada umat Israel untuk tidak berputus asa dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan atas mereka. Tuhan berjanji hendak membuat sesuatu yang baru. Dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang baru yang dimaksud bukanlah hal yang biasa, melainkan sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Bayangkan saja padang gurun yang syarat dengan pasir, di mana orang-orang yang berjalan di atasnya membutuhkan waktu yang lama untuk melintasinya. Tetapi Tuhan sanggup membuat jalan raya di atasnya. Di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir di atasnya. Itu janji Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, sekarang new normal life adalah kehidupan normal baru dalam konteks berkegiatan sehari-hari. Mencakup kegiatan ekonomi, belajar mengajar, pekerjaan, dan lain-lain. Sejak pandemi COVID-19, kehidupan kita banyak berubah. Yang dulunya tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu ketika bertemu teman, salaman, sekarang taruh tangan di dada. Atau salam dengan cara seperti ini. Belajar dan mengajar dari rumah. Dulu ketika ketemu sahabat bisa duduk berdempetan. Sekarang harus jaga jarak. Dulu mau makan baru cuci tangan. Sekarang tiap pegang barang di luar rumah harus cuci tangan pakai sabun, kecuali pakai sarung tangan. Beli barang online, bayar lewat transfer lebih aman. Memang kelihatannya repot dan tidak bebas. Suka tidak suka, kita harus menjalani sesuatu yang baru yang tidak seperti dulu lagi. Kita tahu bahwa negara-negara lain berupaya untuk meminimalkan pandemi COVID-19 ini, walaupun belum bisa dituntaskan sepenuhnya. Begitu pula kita di Indonesia harus hidup dalam satu situasi yang baru. Bagaimana supaya kita dapat menjalankan kehidupan normal yang baru? Ada beberapa hal yang akan kita sama-sama pelajari. Satu,
Perbanyak doa. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita berdoa bukan hanya supaya Tuhan menjaga kita, tetapi kita sendiri pun harus berjaga-jaga. Kalau dulu ada yang hanya berdoa ketika ada kegiatan doa bersama, atau waktu bangun pagi, atau ketika mau tidur malam, mungkin sebelum makan baru berdoa. Itu pun singkat padat, langsung amin. Tetapi sekarang kita harus lebih banyak berdoa. Setiap kali kita keluar rumah, minta Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa-Nya. Jangan hanya bungkus diri dengan APD dan merasa cukup aman. Kita perlu perlindungan lebih dari itu. Karena hidup mati kita juga ada di tangan Tuhan. Semua prosedur sudah kita lakukan. Namun jangan kita lupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena kalau kita masih bisa hidup hari ini, melakukan ini itu, semua karena anugerah-Nya. Seberapa kita berharap kepada Dia, menentukan perkenaan Tuhan pada kita. Ibadah sekarang di rumah secara online. Tapi sadarkah saudara, hubungan kita dengan Tuhan sudah dari dulu sistem online. Kuota gratis, tinggal cari posisi doa untuk dapat signal. Jangan hanya mengeluh pada keadaan yang saudara lihat sekarang. Kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka masuk ke padang gurun, mereka tidak berhenti bersungut-sungut. Dalam Keluaran 16 ayat 2, dituliskan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka tidak melihat sisi positif selama di padang gurun, tetapi melihat sisi negatifnya. Padahal akhir perjalanan yang dijanjikan Tuhan adalah tanah perjanjian atau tanah berkat. Mereka membanding-bandingkan keadaan dahulu dengan keadaan sekarang. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Bilangan 11 ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Nah, itu yang pertama tadi saudaraku. Supaya kita perbanyak doa. Yang kedua, taat pada pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah harus diterima oleh rakyat. Dalam Roma 13 ayat pertama dituliskan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah yang mengeluarkan aturan, kita hanya mengikuti dan menjalaninya. Masih ada penolakan-penolakan yang terjadi di lapangan, di mana kita lihat ada orang yang positif COVID, tapi menolak prosedur untuk diisolasi. Ada yang lari dari rumah sakit sampai tim medis harus jemput ke rumahnya. Kalau saja masyarakat mau taat dengan anjuran pemerintah, maka kita bisa mencegah lebih dini. Ketaatan membawa dampak yang besar bagi banyak orang, khususnya di saat seperti sekarang ini. Karena ketidaktaatan satu orang saja bisa menyebabkan semua orang mengalami dampaknya. Mari kita lihat dalam ayat Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Contoh ketidaktaatan manusia pertama Adam dan Hawa membuat semua orang menjadi berdosa.
Adam pertama gagal, karena itu Adam kedua harus datang, yaitu Yesus Kristus. Yang karena ketaatannya menanggung dosa-dosa kita, supaya kita semua dibenarkan. Yang ketiga, yaitu disiplin. Kita diajarkan disiplin. Mengapa? Disiplin adalah kunci dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Kita tidak boleh merasa diri kuat, sehat, tidak ada masalah, sehingga kita tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, malas cuci tangan. Bukan kita takut, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Perlu perhatikan protokol kesehatan juga, supaya semuanya aman. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Arti ayat ini adalah jangan kita merasa kuat sehingga kita tidak berjaga-jaga. Meskipun repot kelihatannya, tapi mari kita jalani dengan pengertian yang benar. Mungkin dulu ketika kita pesan makanan dari luar, tiba di rumah langsung dimakan. Sekarang harus dipanasi dulu untuk amannya. Dulu kita keluar rumah pagi, ketika pulang sore hari, baru kita mandi dan ganti baju. Sekarang berbeda. Berapa kali kita keluar rumah dan berapa kali kita pulang kembali ke rumah, berapa kali pula kita harus ganti baju. Meskipun repot, tapi mari kita jalani dengan pengertian yang baik. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Musa memberi aturan yang harus mereka ikuti untuk bisa menerima makanan. Mereka mengalami yang namanya new normal life juga. Beberapa aturan Musa berikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan demi kelangsungan hidup mereka di padang gurun. Apa saja aturan-aturan itu? Yang pertama, tiap hari mereka harus keluar memungut manna. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Yang kedua, aturan itu adalah waktu memungut manna. Jadi punya aturan waktu pada saat memungut manna, makanan yang Tuhan berikan dari surga itu. Dalam Keluaran 16 ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika lewat jam yang ditentukan, maka manna itu akan mencair. Dalam Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Kemudian aturan yang berikutnya adalah takaran manna. Dalam Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Saudara, kita melihat tetapi masih banyak bangsa Israel yang tidak taat. Ada yang memungut lebih. Dan Musa katakan kepada mereka,
harus makan sampai habis. Jangan menyimpannya sampai pagi. Karena ketika disimpan sampai pagi, maka mana itu akan menjadi ulat. Tetapi ada juga yang masih melanggar. Kenapa? Karena saudaraku, mereka tidak percaya. Mereka mencobai Tuhan. Mereka menguji. Tetapi ternyata apa yang dikatakan Musa itu benar. Aturan yang berikutnya adalah hari memungut manna. Bangsa Israel hanya bisa memungut 6 hari lamanya. Hari yang ketujuh mereka harus berhenti untuk memungut manna. Karena manna dari surga akan berhenti dicurahkan. Dalam Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ayat ke-27. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Mereka menjalani hidup yang tidak seperti sebelumnya. Juga kita melihat sepatu tidak ada gantinya, hanya yang dipakai di kaki. Baju tidak ada gantinya, hanya yang dipakai di badan. Semua bertahan dan tidak rusak selama 40 tahun. Ini bukti pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Karena itu jangan takut. Tuhan sanggup menolong kita dalam kondisi yang paling sulit sekalipun kita tetap bisa bertahan. Yang keempat, jujur. Amsal 12 ayat 6b. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Masih ada orang yang tidak jujur ketika mereka sakit, mereka masih berada di tengah-tengah orang lain. Untuk keadaan seperti sekarang ini, jika orang sakit, entah dia batuk, demam, atau ada gangguan pernafasan, seharusnya tinggal di rumah dulu, jangan ada kontak dengan orang lain. Dan orang itu harus jujur mengatakan ia lagi sakit, walaupun belum tentu COVID. Untuk menunda pertemuan dengan rekan kerja mungkin, maupun absen hadir dalam kerja. Karena kemunculannya di hadapan orang bisa membawa dampak bagi dirinya sendiri dan orang lain juga. Karena ketika dia sakit, dia juga rawan kena virus. Untuk diingat bahwa kita mungkin harus hidup dalam normal baru untuk waktu yang sangat lama. Dan saat semua sudah membaik, kita bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Proses ini akan membangun karakter disiplin yang kuat. Saat ini semua negara-negara di dunia sedang berjuang dengan banyak metode dalam penanggulangan COVID-19. Dan belum ada satupun negara yang benar-benar berhasil dengan metode tertentu. Karena itu saya mengajak saudara-saudara semua sebagai orang yang beriman, mari kita menjadi teladan dalam menjalani new normal life ini. Beradaptasi dengan keadaan lewat cara hidup yang baik. Saudara, apa masalahmu saat ini? Apakah masalah ekonomi? Ingat, janda Sarfat, bagaimana mendapat mujizat? Pelajari tindakan imannya. Apakah saat ini engkau sedang putus asa atau hilang pengharapan? Bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sakitkah engkau saat ini? Tuhan selalu mau menolong kita. Dia mau memberikan kita jalan keluar.
yang mau buka hati percaya kepadanya, maka bukan hanya sakitmu disembuhkan, tetapi engkau pun diselamatkannya, terpelihara di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berapa yang saudara percaya kita adalah orang-orang yang diberkati dan dilimpahi Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yesus. Wow. Haleluya. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Percaya, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena
sama-sama. Yesus, kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kami terima berkat, kami terima kelimpahan. Haleluya. Katakan sama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Percaya, katakan, aku diberkati. Terima dengan iman, saudara. Sebab Dia sanggup, haleluya, untuk menyediakan